Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit terjerat dalam kasus aset sebuah pondok pesantren atau ponpes di Pekanbaru, Provinsi Riau. Anovial menggugat pondok pesantren Al-Ansar di Pekanbaru secara perdata. Ia mengklaim tanah dengan nilai jual 26 miliar rupiah. Atas kabar tersebut, Dedek Gunawan kuasa hukum ponpes menyebut tanah tersebut dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan pesantren. Mertua Aurel Hermansyah itu pun mengambil alih tanah menjadi atas nama dirinya lantaran sempat dipercaya untuk menjadi pemimpin ponpes. Tanah itu dibeli kolektif oleh anggota yayasan, beliau mengambil alih tanah itu menjadi atas nama beliau, ucap Dedek melansir unggahan di salah satu akun gosip Instagram. Kebetulan beliau pada saat itu dipercaya untuk menjadi pimpinan sehingga tanah tersebut dibalik nama atas nama beliau, ucapnya. Namun pernyataan ayah Atta Halilintar disebut keliru. Lantaran tanah pondok pesantren itu bukan murni milik Anovial. Jadi ditegaskan bahwa tanah itu milik yayasan bukan seperti apa yang penggugat sebutkan, sambungnya. Ayah Atta juga sudah dikeluarkan dari pengurus pondok pesantren Al-Ansar sejak 2004 silam. Atas gugatan yang diajukan Anovial, pihak yayasan ponpes mengalami kerugian dalam melakukan proses pengizinan. 2004 dikeluarkan karena menurut informasi sudah tidak cakap lagi memimpin. Yayasan merasa dirugikan karena susah dalam hal proses pengizinan, ujar Dedek. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi dari ayah Atta Halilintar. Sementara itu pengacara Sunan Kalijaga mengaku tidak percaya Anovial terjerat dalam kasus tersebut. Tidak mungkin. Saya mengenak sosok papanya. Kami sempat ngobrol waktu di New York, tulis Sunan Kalijaga. Di sisi lain, saling gugat ayah Atta Halilintar dan ponpes Pekanbaru soal aset tanah. Ayah Atta Halilintar, Anovial Asmit Halilintas, menggugat Yayasan Ponpes Al-Ansar Pekanbaru di PN Pekanbaru, Riau. Anovial mengajukan gugatannya pada Januari lalu. Perkara tersebut terdaftar dalam nomor perkara 35 PDT G 2024 PNPBR. Ia menggugat Hasaipullah dari Yayasan Al-Ansar Pekanbaru. Dalam petitum, Anovial meminta pengadilan menetapkan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Ia juga meminta pengadilan menghukum para tergugat dengan menyerahkan sertifikat hak milik nomor 3770 tahun 1998, tanggal 4 April tahun 1998 dan sertifikat hak milik nomor 4546 tanggal 28 September tahun 1999 kepada dirinya. Mengutip, Anovial juga meminta ganti rugi senilai 29 miliar rupiah dan kerugian material 10 miliar rupiah. Selain itu, Anovial juga meminta pengadilan mengesahkan objek tanah seluas kurang lebih 13.958 meter persegi dan 932 M2 itu sebagai miliknya. Memerintahkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menyerahkan penguasaan objek tanah sertifikat hak milik nomor 3770 tahun 1998 tanggal 4 April tahun 1998 dengan luas tanah tanda kurang lebih 13.958 M2 dan sertifikat hak milik nomor 4546 tanggal 28 September tahun 1999 dengan luas tanah tanda kurang lebih 923 M2 kembali kepada penggugat, tulisnya. Pengacara Yayasan Pondok Pesantren Al-Ansar Pekanbaru Dedek Gunawan buka suara. Ia menyebut, aset tanah yang dimaksud dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan, tapi diambil alih menjadi atas nama ayah Atta Halilintar. Tanah itu dibeli saat Anovial menjadi pimpinan yayasan. Tanah itu dibeli kolektif oleh anggota yayasan. Beliau Anovial mengambil alih tanah itu menjadi atas nama beliau. Tahun 2004 dia dikeluarkan dari yayasan,
ujar Dedek di Kalibata, Jakarta. Dalam hal ini, Yayasan Pondok Pesantren merasa dirugikan. Namun, yayasan membuka jalur perdamaian demi mempermudah proses perizinan. Keinginan klien saya sederhana sekali. Uang yang beliau sudah keluarkan akan dikembalikan, ujar Dedek. Dedek mengatakan, komunikasi sebenarnya telah dibuka dengan ayah Atta Halilintar. Hanya saja, komunikasi berlangsung gagal. Sebelum mengajukan gugatan pada Januari lalu, Anovial sebelumnya pernah digugat atas objek yang sama pada 2017 lalu. Anovial dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membalik namakan aset tanah tersebut atas dirinya. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat ketiga objek sengketa, yaitu terhadap sertifikat hak milik No. 3770 dan sertifikat hak milik No. 4564, serta terhadap surat keterangan ganti kerugian Rek No. 315 BR 1998 atas nama tergugat, bunyi petitum yang terdaftar di PN Pekanbaru. Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menolak gugatan tersebut pada Mei tahun 2018 lalu. Selanjutnya, masih soal tanah, Anovial kembali digugat atas masalah yang sama ada tahun 2020. Gugatan menyebutkan bahwa sertifikat hak milik atas kedua aset tanah atas nama Anovial adalah cacat hukum. Penggugat juga meminta ganti rugi senilai 4 miliar rupiah. Gugatan dikabulkan oleh PN Pekanbaru. Namun, ayah Atta Halilintar mengajukan banding yang justru menguatkan putusan sebelumnya. Tak puas, Anovial kemudian mengajukan kasasi yang berujung diterima. Saling gugat-menggugat itu terus berlanjut dan terus berlangsung selama 7 tahun, hingga terakhir Anovial menggugat yayasan pada Januari lalu. Jalani tarawih pertama kali bareng keluarga, Aurel Hermansyah tenteng tas puluhan juta. Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 jatuh pada Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024. Umat Muslim di Indonesia pun mulai menunaikan ibadah sholat tarawih sejak Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 malam, termasuk para selebriti. Menyambut hari pertama puasa di bulan Ramadan, Aurel Hermansyah memilih untuk melakukan sholat tarawih pertama. Ia melakukan sholat tarawih tersebut bersama Atta Halilintar dan putrinya, Aminah Hana Nur Atta. Melalui unggahan tersebut diketahui bahwa Atta dan Aurel mengajak sang putri, Aminah, ketika sholat tarawih. Mereka kompak mengenakan busana serba hitam saat menunaikan sholat tarawih di mana guys? Maaf lahir batin ya teman-teman, emoji hati, tulis Atta Halilintar dikutip dari Instagram pada Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, memperlihatkan Aurel Hermansyah yang kompak memakai outfit hitam dengan Atta Halilintar dan Aminah. Ketiganya tampak berjalan menuju masjid dan bertemu dengan keluarga lainnya.